Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Busdiana, Kepala SMP Negeri 1 Kuningan, peserta Jambore GTK tahun 2024. Praktik baik saya berjudul meningkatkan prestasi melalui transformasi sekolah, disingkat MATRAS. Pendidikan yang berkualitas merupakan cita-cita semua pihak. Untuk itu, diperlukan solusi dan inovasi dalam mewujudkannya. Kepemimpinan transformasional adalah salah satu solusi dalam menjawab cita-cita tersebut. Transformasional adalah proses perubahan menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lingkungan belajar, dan pencapaian siswa dengan fokus pengembangan kurikulum, penerapan teknologi, dan peran guru dalam pembelajaran. SMP Negeri 1 Kuningan adalah sekolah tertua di Kabupaten Kuningan. Situasi dan kondisi awal saat pertama kali saya menjabat di SMP 1 Kuningan, 50 orang guru dan 13 staf usaha. Animo masyarakat sangat besar untuk bersekolah di sini. Ditambah saat itu kondisi pembelajaran dalam tahap penyesuaian COVID-19. Pembelajaran masih diterapkan secara daring dan luring sehingga aktivitas relatif terbatas. Dampak COVID-19 tidak hanya berdampak pada pembelajaran yang mengalami penurunan, tetapi juga terhadap lingkungan sekolah yang kurang terawat. Berikut adalah hasil analisa saya saat itu. Pertama, prestasi siswa dan lembaga sekolah cenderung stagnan, di mana capaiannya hanya tingkat kabupaten dan hanya beberapa pada mata lomba. Ini juga terjadi pada prestasi lembaga sekolah. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang belum atau kurang optimal, yang cenderung konvensional dan tidak memanfaatkan teknologi dengan capaian KKTP yang masih rendah. Yang ketiga, kondisinya adalah lingkungan fisik sekolah yang kurang nyaman, di mana banyak fasilitas yang kurang terawat karena pengaruh pembatasan COVID-19. Ruang kelas, ruang sekolah, ruang guru, ruang TU, WC perlu pembenahan, termasuk lingkungan sekolah yang perlu penghijauan kembali. Dari kondisi tersebut, saya melihat sebagai tantangan yang harus segera diselesaikan. Tantangan tersebut diantaranya bagaimana saya dapat memotivasi dan meyakinkan guru dan siswa untuk dapat kembali meraih prestasi terbaiknya. Kemudian, bagaimana saya dapat merubah mindset siswa dan guru untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, saya melihat ada keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Tantangan yang ada saat itu, diperlukan gaya kepemimpinan yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan menggerakkan seluruh warga sekolah dan stakeholder yang ada. Maka saya membuat suatu inovasi untuk mencari solusi terbaik, yaitu disingkat MATRAS, atau meraih prestasi melalui transformasi sekolah. Kenapa transformasi yang diambil? Karena seperti yang dijelaskan di awal, model kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada upaya menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi maksimal dari setiap individu. Langkah-langkah inovasi melalui transformasi dilakukan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, untuk meningkatkan peran serta semua pihak yang terkait, maka gagasan perubahan dikomunikasikan dan diinformasikan secara terus-menerus dan masif, baik secara formal maupun non formal, kepada semua warga sekolah, stakeholder, orang tua, dunia usaha, dan instansi terkait lainnya. Yang kedua, agar program perubahan yang digagas dapat diukur dan dievaluasi, maka dibuat suatu tim pengembang sekolah untuk membuat program perubahan yang melibatkan seluruh warga sekolah yang bekerja secara simultan, disertai monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah dan pengawas. Dan untuk menjaga motivasi, maka tim ini diberi reward, baik finansial maupun non-finansial. Ketiga, agar perubahan ini menjadi milik bersama dan mudah diingat seluruh warga dan pihak terkait, maka untuk mewujudkan visi misi yang sejalan dengan target perubahan, dibuat gerakan bersama untuk memotivasi dan menginspirasi warga sekolah dengan membuat visi yang diakronimkan, yaitu BAGUS, dengan kepanjangan dari terwujudnya lulusan yang berbudaya, agamis, berwawasan global, unggul, dan sehat. Keempat, agar perubahan ini menjadi energi bersama, maka dibuat Mars Sekolah yang berjudul Mars Spesaku Bagus, yang saya ciptakan sendiri dan diaransemen oleh guru kesenian, Bapak Cecep Amelia. Mas ini berisi ajakan untuk bergerak bersama, mewujudkan visi, dan menjadi insan teladan dan membanggakan bangsa dan Kabupaten Kuningan. Mas ini selalu dinyanyikan oleh seluruh warga di setiap hari Senin saat upacara bendera. Yang kelima, menciptakan budaya kompetitif
dengan mengikut sertakan siswa, guru, dan kepala sekolah dalam lomba-lomba. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya siswa, guru, dan kepala sekolah yang ikut lomba, tetapi juga memotivasi dan menginspirasi seluruh warga untuk menjadi juara. Yang keenam, untuk meningkatkan budaya kompetitif dan kolaboratif dalam meraih prestasi lembaga, maka lembaga mengikuti kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah mengikuti seleksi sekolah penggerak, guru penggerak, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, dan kantin sehat. Yang ketujuh, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, maka pembelajaran memanfaatkan teknologi seperti e-learning dan artificial intelligence, sehingga diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kedelapan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, maka lingkungan sekolah ditata melalui program sekolah adiwiyata yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir, untuk menciptakan ruang dan fasilitas belajar yang nyaman dan aman, maka diusulkan rehabilitasi sekolah melalui dana alokasi khusus atau DAK yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari usaha yang sudah dilakukan selama 3 tahun lebih melalui inovasi kepemimpinan transformasional membuahkan hasil yang sangat signifikan. Dan ini dirasakan oleh seluruh warga sekolah dan pihak terkait. Apa saja dampak dari perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Raihan prestasi siswa. Juara internasional sebanyak 2 orang. Juara nasional sebanyak 14 orang. Juara provinsi sebanyak 23 orang. Juara wilayah tingkat Cirebon sebanyak 25 orang. Dan juara kabupaten sebanyak 97 orang. Raihan prestasi sekolah secara kelembagaan. Masuk lolos program sekolah penggerak tahun 2022. Lolos 10 orang menjadi guru penggerak. Lolos 1 orang guru pada seleksi Japan Fish Innovation Summit 2024. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Sekolah Ramah Anak tahun 2021 dari Bupati Kuningan. Penghargaan Kantin Sehat tahun 2022 dari BPOM RI. Mitra kerjasama dengan Hiroshima University dalam Recent Study tahun 2022. Dan yang terakhir, perolehan cukup menggembirakan dalam raport pendidikan tahun 2024, yaitu sebesar 2,84. Peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan media digital, e-learning dan artificial intelligence telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, di mana pembelajaran menjadi lebih interaktif, dinamis, dan menyenangkan, sehingga motivasi belajar siswa lebih besar dan rata-rata ketercapaian kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran lebih meningkat. Dan hasil ANBK telah menunjukkan hasil yang cukup tinggi. Kepemimpinan transformasional telah membawa perubahan terhadap prestasi siswa, prestasi sekolah secara kelembagaan, kualitas pembelajaran, dan iklim sekolah yang kondusif. Faktor kepemimpinan kepala sekolah yang terus memotivasi, menginspirasi, dan menggerakkan warga secara konsisten merupakan faktor yang utama. Selain itu, budaya kompetitif dan kolaboratif yang diciptakan ikut mengantarkan pencapaian prestasi sekolah. Kepemimpinan transformasional membuktikan bahwa perubahan positif adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama. Semoga karya baik ini bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.